Yo, what's up kaula muda, welcome back again to Boss Film. Pada kesempatan kali ini aku bakal nge-review film horor pertama di channel ini. Film yang bakal kita tonton kali ini berjudul Malignant, yang merupakan karya dari James Wan yang tak lain dan tak bukan adalah sutradara dari beberapa film fenomenal seperti Conjuring, Insidious, dan Aquaman. BTW film ini merupakan requestan dari salah satu brother kita loh. Nah ini Jin kabulkan. Mengisahkan seorang gadis muda yang hidup dalam mimpi buruk terus-terusan. Dalam mimpinya, dia melihat pembunuhan keji dan sadis. Dan ketika dia terbangun, ternyata pembunuhan itu benar-benar terjadi di sana. Perjalanannya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukannya, lalu apa hubungannya dengan dirinya, semakin membawanya ke sebuah kebenaran yang ngeri dan membagongkan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai pada tahun 1993 di sebuah rumah sakit. Tampaklah seorang dokter bernama Florence sedang kebingungan melihat kondisi di dalam. Dia melihat seorang dokter terhempas keluar dari salah satu kamar. Petugas keamanan di sana berusaha menenangkan pasien yang mengamuk dengan obat bius. Namun ketika pintu dibuka, tangannya malah terluka. Dokter Florence lalu mengambil senapan yang terjatuh dan berhasil mengenai pasien itu. Dia masuk dan melihat banyak dokter terkapar di sana. Para petugas lalu mengikat pasien itu dan tampaklah sedikit sosok dari pasien yang diketahui bernama Gabriel di situ. Dia mengatakan akan membunuh semua orang melalui sebuah radio. BTW Gabriel adalah pasien berkekuatan super yang mampu mengendalikan peralatan elektronik. Dr. Florence lalu memutuskan untuk melakukan tindakan operasi. Kita lompat ke masa kini. Tampaklah seorang mama muda yang sedang mengandung pulang ke rumahnya. Dia bernama Maddie. Di dalam kamar, dia bertemu dengan suaminya yang bernama Derek sedang menonton TV. Maddie yang hendak istirahat mematikan TV. Derek yang lagi nonton marah melihat hal itu. Dia mengatakan bahwa Maddie seharusnya tidak hamil mengingat dia telah berkali-kali keguguran. Suami yang jahat. Derek lalu mendorong Maddie sehingga kepalanya terbentur tembok. Derek yang panik melihat Maddie kesakitan bergegas mengambilkan es. Maddie lalu menutup pintu kamar dan melihat ada darah keluar dari kepalanya. Malam harinya, jelas karena kejadian tadi, Derek tidur di luar. Tiba-tiba dia terbangun mendengar suara di rumah itu. Dia mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia melihat beberapa kejadian aneh di sana. Saat dia menoleh, sesosok makhluk membacok kepalanya. Maddie tiba-tiba terbangun dan melihat ada bercak darah di bantalnya. Saat mencari Derek, betapa kagetnya dia menemukan suaminya yang sudah berpulang ke pangkuan ilahi. Maddie melihat sesosok aneh di sana. Dia sontak kabur dan sosok itu mengejarnya. Maddie masuk kamar dan menutup pintunya, tapi makhluk itu berhasil mendobrak pintunya dan Maddie pingsan akibat kepalanya terbentur lantai. Kejadian pembunuhan itu diketahui tetangga dan polisi berdatangan. Dua orang detektif bernama Kekoa dan Regina turut ke sana. Maddie telah dibawa ke rumah sakit dan mereka mendapati tubuh Derek yang mengenaskan. Maddie terbangun dan mendapati adiknya yang bernama Sydney ada di sana. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan yang lebih buruk, bayinya ikut meninggal karena kejadian tadi. Sungguh pilu hidupnya. Keesokan paginya, Kekoa menemui Maddie yang kelihatan linglung saat ditanyai. Lalu datanglah Sydney ke sana. Karena Sydney sebagai satu-satunya manusia waras di sana, Kekoa menanyainya. Tapi sayangnya tidak ada informasi penting yang bisa didapat dan Kekoa pergi dari situ. Di ruang otopsi jenazah, Regina mendapati beberapa hal janggal. Dia telah menginterogasi para tetangga dan mendapati info bahwa Derek sering memukuli Maddie. Karena kondisi rumah juga tidak terbobol dari luar, dia mencurigai Maddie yang melakukan pembunuhan itu akibat dendam kesumat. 2 minggu kemudian, Maddie kembali pulang ke rumah. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dia menggembok ekstra pintu rumahnya. Hal ini membuat siapa saja tidak bisa masuk. Sydney yang berhasil masuk dengan memanjat, melihat tembok rumah yang retak akibat perlakuan Derek yang membenturkan kepala Maddie ke sana. Dia lalu menyemangati Maddie untuk terus hidup ke depan. Di sana terbuka fakta baru bahwa Maddie bukanlah saudara kandung Sydney. Dia diadopsi ayah dan ibu mereka sekarang ketika berumur 8 tahun. Dan Maddie sendiri lupa seperti apa keluarganya sebelum diadopsi oleh keluarga Sydney. Malam harinya kita berkenalan dengan seorang wanita yang bekerja sebagai pemandu wisata bernama Serena. Ketika mau pulang, Serena dihantui dengan melihat berbagai hal janggal dan mendengar suara-suara aneh di tempat itu. Serena yang panik melihat ke atas dan sesosok makhluk berambut panjang menyosornya. Dia terbangun dan mendapati dirinya tersekap di sebuah ruangan. Terlihat sosok berambut panjang di sana. Sosok itu menggunakan HP-nya untuk menelepon seseorang yang diketahui adalah Dr. Florence di awal cerita tadi. Florence yang mendapat panggilan aneh dan tak dikenal kebingungan. Dia mencoba mengingat-ingat dan menyadari sesuatu saat membuka sebuah buku. Kembali ke Maddie,
dia melihat sebuah penglihatan yang aneh saat hendak mencuci baju. Tubuhnya tidak bisa bergerak dan dibawa ke sebuah rumah. Dia melihat Dr. Florence di sana sedang disiksa dan dikejar oleh sosok berambut panjang. Maddie hanya bisa histeris saat melihat penyiksaan itu, dan berakhirlah nyawa Dr. Florence di tangan sosok itu. Maddie berteriak dan terbangun kembali di rumahnya. Keiko dan rekan-rekan bergegas ke tempat kejadian Dr. Florence. Mereka mendapati si dokter dibunuh menggunakan piala penghargaannya. Keiko menganggap pembunuhan itu memiliki pola yang mirip dengan pembunuhan Derek. Dia lalu menemukan sebuah foto seorang gadis dari sebuah dokumen arsip para pasien Dr. Florence dan memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. Serena yang kini sedang tersekap melihat sosok berambut panjang itu sedang mengasah pedang yang diambil dari piala Dr. Florence. Dia diancam oleh sosok itu untuk tidak coba-coba kabur dari sana. Berita kematian Dr. Florence segera meluas, dan Maddie sangat ketakutan di rumahnya. Dia bercerita pada Sydney bahwa di malam pembunuhan Dr. Florence, dirinya melihat semua yang terjadi. Seakan-akan dirinya berada di dua tempat yang berbeda bersamaan dan menyaksikan semua penyiksaan itu. Sydney lalu mencoba menenangkan Maddie. Di kantor polisi, Keiko dan Regina sedang memeriksa buku arsip Dr. Florence. Melihat semua yang tertulis di buku itu membuat mereka ngilu. Regina yang sudah nggak tahan memutuskan untuk pulang. Keiko yang penasaran dengan siapa gadis pada foto yang dia ambil tadi, menyuruh salah seorang rekannya untuk mengedit dan menuakan foto itu. Kita berpindah ke kediaman Dr. Victor. BTW dia ini adalah salah satu rekan Dr. Florence di awal cerita tadi. Ketika mau tidur, dia melihat beberapa kejadian janggal seperti jendelanya tiba-tiba terbuka sendiri, lalu ada jejak kaki di sana. Setelah dicek tidak ada siapapun di sana dan dia pun tertidur. Di rumah Maddie dia juga lagi tidur. Tiba-tiba dia melihat Dr. Victor di depannya. Kembali dia melihat sebuah penglihatan. Nyawa Dr. Victor berakhir di tangan sosok berambut panjang. Bahkan kali ini dia sempat melihat wajah dari sosok itu. Maddie tiba-tiba terbangun di rumahnya dan berteriak. Sydney yang mendengarnya langsung masuk dan menenangkannya. Maddie mengatakan bahwa kali ini dia melihat lagi sebuah pembunuhan. Dan yang lebih parah, kali ini dia melihat wajah dari pembunuh itu. Mereka yang ketakutan pergi ke kantor polisi menemui Regina dan Keiko. Maddie menceritakan semua yang terjadi. Tapi tentu saja Regina tidak percaya pada sebuah kasus yang didasari oleh mimpi. Tapi karena Maddie dan Sydney menyampaikannya dengan penuh keyakinan, bahkan sampai memberitahu alamatnya, akhirnya Keiko percaya dan mereka pergi menelusuri tempat kejadiannya. Sampailah mereka di sebuah apartemen. Maddie mengatakan kalau pembunuhan itu terjadi di lantai atas. Keiko bersama Regina masuk dan memeriksa setiap kamar di lantai atas apartemen itu. Namun tidak didapati pembunuhan apapun. Regina mengatakan bahwa Keiko bisa-bisanya percaya sebuah kasus tanpa bukti berdasarkan cerita saja. Ketika hendak mengecek kamar berikutnya, ternyata pintu sudah terbuka. Mereka masuk lalu melihat hal yang luar biasa. Ditemukan seorang pria telah tewas terbunuh di sana. Maddie memberikan sketsa sosok berambut panjang yang dia lihat. Regina yang tidak percaya kembali ditenangkan Keiko lalu pergi meninggalkan mereka. Maddie yang pergi ke kamar mandi tiba-tiba ditelepon seseorang. Suara itu mengatakan Maddie bukanlah nama aslinya. Sebelum diadopsi oleh ibu Sydney, dulu namanya adalah Emily. Sosok itu mau membunuh setiap orang yang menjadikan dirinya seperti itu, satu persatu termasuk Sydney. Tiba-tiba Maddie berteriak dan memanggil Gabriel pada suara itu. Suara itu tertawa dan memutus teleponnya. Maddie kembali dari kamar mandi dan mengajak Sydney untuk pulang, padahal lagi anget-angetnya dia sama Keiko. Keiko lalu membuka berkas foto yang telah diedit oleh rekannya. Dia kaget ternyata foto itu adalah si Maddie. Temannya justru mengira Keiko yang membawanya ke sana karena telah melihat foto itu. Keiko menyadari bahwa Maddie adalah mantan pasien Dr. Florence setelah melihat foto itu. Maddie mengajak Sydney pulang ke rumah ibunya untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Dia tidak memberitahu ini pada kepolisian karena justru nanti dirinya lah yang dituduh. Sesampainya di sana mereka bertemu ibu Sydney sekaligus ibu angkat Maddie. Si ibu kaget saat mendengar pertanyaan Maddie tentang siapa itu Gabriel. Dia mengajak mereka melihat sebuah rekaman. Tampaklah saat Maddie berulang tahun yang ke-9 dan mereka sedang merayakannya. Tiba-tiba Maddie bicara sendiri dan memanggil sosok tak kasat mata itu dengan nama Gabriel. Si ibu menegaskan bahwa Gabriel hanyalah teman khayalan Maddie. Film dokumenter berlanjut ketika si ibu mengandung Sydney. Tampaklah Maddie berbicara melalui telepon dan mengatakan pada orang di ujung telepon untuk tidak membunuh bayi Sydney. Si ayah yang kebetulan mendengar itu menanyai Maddie, yang langsung menutup teleponnya. Walaupun takut, si ibu dan ayah tetap memberikan Maddie kasih sayang dengan harapan Maddie melupakan teman imajinasi yang bernama Gabriel itu. Keiko masih disibukkan dengan membaca arsip Dr. Florence. Kali ini dia menemukan sebuah data yang menunjukkan kisah Emily. Tampaklah 3 dokter yang menanganinya adalah Dr. Florence, Dr. Victor, dan satu lagi adalah Dr. John. Keiko langsung mencari alamat Dr. John tinggal sekarang. Beralih ke Maddie, ketika sedang sikat gigi, dia kembali melihat sebuah penglihatan aneh. Dr. John ada di sana. Tak malah kali ini sosok hitam itu alias Gabriel juga ada di sana. Keiko yang sampai di tempat kediaman Dr. John menemukan bahwa Dr. John telah berpulang. Dalam mimpi yang Maddie lihat, dia berusaha memperingatkan Keiko bahwa Gabriel masih ada di sana. Dan benarlah Gabriel langsung menyerang Keiko. Terjadi gelut di sana.
Keiko bahkan sempat melihat rupa dari sosok Gabriel itu. Namun karena kalah kuat, Gabriel kabur. Gabriel ternyata sosok yang lumayan tangguh dengan caranya menuruni tangga gedung itu. Keiko terus mengejarnya, bahkan dia harus bertindak nekat dengan melompati gedung itu. Dia yang terus mengejarnya akhirnya sampai digorong-gorong. Kembali Gabriel berusaha menyerangnya, namun karena gagal dan Keiko berhasil berkelit mengatasinya, Gabriel akhirnya kabur dari sana. Keiko bersama Regina kembali menemui Maddie dan Sydney. Keiko menunjukkan foto Maddie dan mengatakan bahwa nama aslinya adalah Emily. Keiko juga menawari memanggil psikiater untuk membuka ingatan Maddie. Psikiater itu mencoba mengejak Maddie mengingat masa lalunya. Maddie hanya ingat setelah diadopsi keluarga Sydney, dia merasa Gabriel mengikutinya pulang dari rumah sakit. Dan setiap kali Gabriel membuat masalah, selalu Maddie yang disalahkan. Karena itu Maddie sangat benci dengan Gabriel. Melalui telepon, Gabriel mengajak Maddie membuat kejutan dengan memotong sebuah kue. Namun bukan kue yang dipotong, Maddie malah dibawa masuk ke kamar ayah dan ibunya dengan membawa sebilah pisau. Si ibu yang terbangun sontak berteriak. Maddie pun kembali sadar dan ikut berteriak. Maddie pun kejang-kejang. Sydney yang panik menyuruh psikiater itu menenangkan Maddie kembali dan Maddie pun tersadar. Maddie mengatakan pada saat itu Gabriel mau membunuh Sydney yang masih dikandung ibunya. Dan semua pelaku pembunuhan yang terjadi adalah ulah Gabriel. Namun Regina masih bingung dan mengatakan bahwa itu semua adalah halusinasi Maddie. Di lain tempat, terlihat Serena berhasil meloloskan diri dari ikatannya. Ketika mencari jalan keluar, tiba-tiba lantai yang diinjaknya ambrol dan dia jatuh ke bawah. Betapa kagetnya Keiko dan kawan-kawan melihat hal itu. Para polisi mendatangi dan menyegel rumah Maddie. Di loteng rumah ditemukan pedang yang diasah dari piala Dr. Florence, sarung tangan, dan jaket. Regina sendiri telah menduganya sejak awal. Maddie kini diinterogasi oleh Regina dan Keiko. Semua alat bukti sudah lengkap, namun Maddie mengelak bahwa ia adalah pelaku pembunuh itu. Semua adalah ulah Gabriel. Namun dengan bukti yang sudah sangat meyakinkan, Regina membantah dan menganggap Maddie menggunakan Gabriel sebagai cerita dalam aksi brutalnya. Maddie yang jengkel mengamuk dan membuat listrik padam. Tiba-tiba HP Keiko berbunyi dengan panggilan yang tidak terdeteksi. Maddie mengatakan bahwa panggilan itu dari Gabriel. Gabriel menuntut senjatanya dikembalikan padanya. Regina pun percaya tidak percaya mendengar itu. Bahkan Maddie memanggil Gabriel dengan sebutan setan. Di rumah, Sydney diberi ibunya surat ketika mengadopsi Maddie. Berdasarkan surat itu, Sydney mencari rumah sakit tempat Maddie dirawat dulu. Kini rumah sakit itu telah lama kosong dan terbengkalai. Dia menuju ruang arsip dan mencari berkas Maddie yang dulu bernama Emily. Dia mendapatkan beberapa dokumen dan file dalam disket. Lalu dia membawanya pulang dan menontonnya bersama si ibu. Rekaman pertama adalah milik Serena yang sebelumnya telah disekap oleh Gabriel. Saat itu Serena masih berusia 15 tahun. Dia ternyata digengbeng sehingga hamil dan melahirkan Emily. Karena bayi Emily memiliki masalah kesehatan, dia menyerahkan anaknya ke dalam penanganan Dr. Florence dan kawan-kawan. Serena kini sedang koma dan dirawat di rumah sakit. Keiko melihat berkasnya dan menyadari bahwa Serena adalah ibu kandung Maddie alias Emily. Di rekaman berikutnya, Sydney dan ibunya melihat Emily sedang menjalani tes oleh Dr. Florence. Bahkan saat itu, Emily telah membunuh pasien lain yang badannya lebih besar darinya. Emily mengatakan bahwa Gabriel membuat tubuhnya menjadi kuat dan tak terkalahkan. Dr. Florence kemudian menyuntikkan sesuatu ke tubuh Emily, dan tampaklah di sana sesosok aneh di bagian belakang tubuh Emily. Dia adalah Gabriel. Sebuah fakta mengejutkan yaitu Gabriel adalah versi ekstrim dari tumor yang disebabkan oleh gagal berpisahnya dua embrio dalam satu rahim. Intinya dia adalah kembar siam yang gagal lahir dan malah nemplok di tubuh kembarannya. Dan Gabriel adalah parasit yang memakan tubuh Emily. Berbagai percobaan dilakukan pada Emily. Bahkan beberapa kali Gabriel mengamuk dan ditenangkan dengan alat kejut listrik. Namun malah listriknya yang muncrat-muncrat. Dr. Victor menjelaskan bahwa Gabriel mampu memanipulasi otak sehingga Emily merasa hidup normal-normal saja. Padahal sebetulnya Gabriel membajak tubuhnya untuk melakukan beberapa pembunuhan brutal. Dr. Florence dan tim memutuskan untuk mengoperasi dan mengangkat Gabriel dari tubuh Emily. Namun karena mereka berbagi otak, mengangkatnya secara penuh dapat membunuh Emily. Jadi tim dokter melakukan sebisanya dan menekan sisa Gabriel ke dalam kepala Emily. Emily, biar nggak bingung kita pakai nama Maddie aja ya. Kini dia dikurung dalam penjara. Dia dibully sama teman-teman napi lainnya. Ketika lagi dikebuki, listrik mulai bermasalah. Tubuh Maddie tiba-tiba kejang dan kepalanya mengeluarkan darah. Dia merobek bagian belakang kepalanya dan Gabriel nongol dari sana. Para napi yang melihatnya ketakutan dan memanggil petugas. Tubuh Maddie kini telah berganti pemilik. Gabriel menghantam dan menghabisi semua napi di sel itu. Dia pun berhasil mengalahkan petugas penjaga, merebut kuncinya dan kabur dari sana. Sydney menghubungi Keiko dan memberitahunya info tentang Maddie yang terlahir dengan kembar parasit di tubuhnya. Dan mereka harus menyelamatkan Serena karena hanya dialah satu-satunya orang yang hidup dan mengetahui semuanya. Gabriel menuju ke gudang berkas, berhasil masuk dan mengambil kembali perlengkapan perangnya. Terlihat seorang petugas bersembunyi dan berhasil selamat. Keiko yang mendengar ada keributan di dalam langsung masuk bersama Regina.
Mereka melihat semua petugas telah terkapar. Gabriel masuk ke ruangan kantor dan menghabisi semua petugas yang ada. Kekoa akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Maddie yang ada di depannya adalah Gabriel itu sendiri. Gabriel berhasil mengalahkan Kekoa. Regina yang datang menolong pun ikut terkena sabetan pedang dan terluka. Beginilah sosok Gabriel. Ganteng kan? Regina kemudian menyuruh Kekoa pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Serena, sedangkan dirinya ya mau diapa, hanya bisa menunggu tim medis. Sydney sampai di rumah sakit. Petugas yang menjaga tempat itu tiba-tiba tertembak dan tewas di tempat. Muncullah Gabriel di sana. Dia mau menghabisi Sydney karena kecewa bahwa Maddie lebih memilih Sydney dibanding dirinya yang adalah saudara kandungnya. Serena lalu tersadar dan meminta maaf kepada Gabriel karena tidak memberikan kasih sayang yang cukup. Sejenak Gabriel termenung, namun tiba-tiba Kekoa datang dan menembaknya. Sydney mencoba mencegahnya membunuh Maddie, namun Gabriel berhasil melempar dan menancapkan pedangnya pada Kekoa. Sydney pun juga tidak sanggup menembak saudaranya. Gabriel melemparkan sebuah ranjang dan menimpa Sydney. Sydney memohon dan berusaha memanggil Maddie. Dia mengatakan bahwa Gabriel yang memangsa janin di perut Maddie, sehingga dia selalu keguguran. Mendengar hal itu, Maddie berusaha menggerakkan tubuhnya. Namun terlambat, Gabriel menembak Sydney dan mengakhiri nyawa Serena dengan membekapnya. Tapi sesaat kemudian pandangan Gabriel menghitam dan Maddie mendatanginya. Maddie kini mampu melakukan trik halusinasi untuk mengambil alih kembali kuasa atas tubuh dan pikirannya. Dia juga mengurung Gabriel dalam sebuah penjara pikiran untuk selamanya. Sydney dan Serena ternyata masih hidup, dan adegan tadi hanyalah halu Gabriel semata. Maddie tersadar dan Gabriel ngumpat kembali dalam kepalanya. Maddie mengangkat ranjang itu dan menolong Sydney. Maddie berterima kasih kepada Sydney yang selalu ada untuknya. Mereka berpelukan dan disaksikan oleh Serena. Dan cerita pun selesai. Dan begitulah seluruh alur cerita film Malignant. Menegangkan, memacu jantung, dan asik banget buat ditonton bersama keluarga. Jadi pelaku pembunuhan dalam cerita ini bukanlah setan, hantu, maupun The Demit. Tapi dia adalah psikopat berkekuatan super yang gagal terlahir dengan normal dan menempel pada tubuh saudaranya. Lalu bagaimanakah nasib Maddie setelah semua kejadian tadi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dan dari film ini aku mendapat pesan yang sangat luar biasa. Semua permasalahan dalam cerita ini dimulai karena KDRT. Untuk itu kawan, bijaklah dalam memilih pasangan, karena dia bisa membawamu merasakan surga maupun neraka dunia. Dan aku admin Bos Film pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review film berikutnya. Salam nonton.